jadi habis pamer baru nyanyi satu lagu baru serahkan ke pendeta tadi. Nanti di tengah-tengah antara apa namanya masuk dari selesai renungan sama mau ke materi iya, baru dari ada lagu. renungan materi jalan serta Yesus, dari materi ke drama siapa bukan dari drama ke Mialia siapa Nah, punten Pak, kayaknya diri Pak bisa diikuti Pak. Mana aku belakangnya karena saya akan di depan. Jadi saya bilang kita mau dia nggak harus tampilin, dia harus tampilin. Tapi kalau dia mau tampil, kenapa nggak tampilin waktu Pak? Nanti ngajak kemarin, Iya, oke. kan layanannya. Oke, baik. Shalom. Apa kabarnya semua? Ada yang tidak dapat tempat duduk kah? Boleh diinfo ada yang tidak dapat tempat duduk? Itu yang berdiri di belakang. Dapat tempat duduk nggak? Kalau tidak ada kami tambahin bangkunya lagi. Hari ini senang bisa kumpul semua. Sehat kan? Aku mau absen dulu boleh? Ini warnanya cerah-cerah semua loh. Beneran? Kalau di foto bagus. Mas Rama mana ya? Mas Rama, boleh di foto dong dari sini. Ini bagus warna-warnanya. Lewat sini Pak. Lewat sini Pak. Kelihatan di belakang, jadi semua kelihatan. Bapak benar. Selamat pagi Pak Pendeta. Semua aja. Sampai. Berikan senyum yang terbaik. Mari senyum semua Bapak Ibu. Smile. Mereka ngantuk saya. Oke, terima kasih Mas Rama. Saya mau absen dulu. Apakah hadir semua? Dari Serpong. Dari Serpong sebelah sana ya, Bapak Ibu. Dari Graha, Ampera, Palsi Gunung, Serua, Pondok Indah, Bintama, Bintaro, Pamulang, Cina, Paleo, Cinereng. Satu lagi saya lupa. Apa ya? Cilodong. Oh, salah. Yang ini. Ini yang ininya Klasik Jakarta 2. Kebayoran Baru. Tepuk tangan buat Kebayoran Baru. Ini orang tua ya. Orang tua ini Kebayoran Baru. Oke, kita mau. Tapi semua sehat ya. Kalau ada apa-apa, kabarin ya. Karena kami menyiapkan tim medis. Bagaimana tadi perjalanannya dari gereja masing-masing ke sini? Aman, lancar kan? Baik, kita akan memulai ibadah kita dan nanti masuk ke materi. Tapi sebelumnya kita mau doa pembuka dulu oleh Pendeta Des.
Baik, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami semua bersukacita, kami bersatu hari ini sebagai satu tubuh. Kami datang bukan karena apa yang kami bawa, pengalaman yang kami alami, tetapi karena Engkau menyatukan kami sebagai umat yang telah Engkau tebus dan Engkau kasihi. Kami percaya sungguh ya Tuhan, hari ini kami menerima berkat Tuhan. Dan biarlah kiranya kami semua bersiap membuka hati kami bagi setiap hal yang akan kami dengar dan alami. Kami percaya kasih dan kuasa Tuhan yang akan memimpin kami semua hingga nanti kami dapat meninggalkan tempat ini tanpa kekurangan apapun juga. Di dalam nama-Mu yang kudus yang telah menyelamatkan kami Yesus Kristus, kami semua telah berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Des. Bapak Ibu, ini baru lagi kita kumpul banyak-banyak ya. Biasanya kan cuma perwakilan 10 orang, benar nggak? Pasti ada yang belum kenal kan? Tapi sebelum kita masuk ke sambutan dari Ketua KUL Klasis, saya mau memperkenalkan dulu pengurus-pengurusnya, karena pasti ada yang belum kenal kan. Saya mau minta Bapak Ketua KUL kami, KUL Klasis Bapak Amir Tambunan. Silakan Pak Amir. Terus ada Amir, boleh maju ke depan menemani saya. Ada Pendeta Des. Pendeta Des ini adalah pendeta pendamping untuk KUL sekaligus BPMK. Terus ada Ibu Laura. Ibu Laura ini dari Pasi Gunung. Dia sebagai anggota. Saya nggak lihat bendahara ya. Kalau nggak ada bendahara nggak jalan acaranya. Benar? Bu Susi. Bu Susi ini dari Pondok Indah. Dia sebagai bendahara. Oh, Pak Amir ini dari Serua ya. Pak Amir ini dari Serua, GKI Serua. Bu Susi dari Pondok Indah, dia bendahara. Jadi kalau perlu dana, mintanya sama Bu Susi. Ada Mas Heru. Mas Heru ini sekretaris 1. Beliau dari GKI Bintaro. Saya sendiri, Dian, sekretaris 2. Saya dari Cinere. Baik, inilah pengurus-pengurus KUL Klasis Jakarta 2 periode 2024-2027. Sebelum habis ini kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Ketua KUL Klasis, Bapak Amir Tambunan. Waktu dan tempat, silakan Pak Amir. Jangan, nggak boleh turun, sini aja. Ya, terima kasih Bu Dian. Saya nggak mau cerita banyak, cuman hebat sekali kerjanya tim ini, tim kami ini yang berenam ini. Jadi kalau teman-teman ada yang datang waktu pertemuan teknis, technical meeting di GKI Ampera, ada yang hadir? Pasti ada perwakilan kan, 2 orang. Kita sebagian tadinya mau di luar, karena di sini nggak mau. Tadi malam Pak Heru ini dengan idenya, ini bisa masuk semua. Kita bikin aja 2 baris, 1 gereja. Jadi ke belakang itu 30 orang, jadi karena dibagi 2, 15 belakang. Ke sini karena 14 gereja. Makanya ketemu begini nih. Dan semua masuk ke sini. Dan yang 10 orang yang yel-yel di belakang. Jadi gampang dia keluar, masuk lagi. Aduh, saya tadi malam mikir, hebat banget ini Pak Heru ini. Ya, bukan cuma Pak Heru, Ibu Des juga hebat, Bu Laura,
Bu Susi dan Bu Dian. Jadi saya terima kasih dengan bekerja sama dengan mereka ini. Jadi kelihatannya saya yang hebat, padahal mereka yang kerja semua. Terima kasih Pak. Biarlah kita boleh melakukan pertemuan sekali ini yang hebat ini, 30 orang per gereja, masuk dalam satu ruangan dan bisa sukses, mudah-mudahan. Karena ini belum selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Amir. Monggo silakan duduk kembali. Oke, kita mau masuk ke renungan. Tapi sebelum masuk ke renungan, kita mau nyanyi dulu. Boleh kita berdiri? Kita nyanyi hari ini kurasa bahagia. Boleh joget semua. Pendeta Des boleh bantu? Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Langsung atau Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Untuk sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satu kali lagi. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama darah seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Pelan, Pak. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk. Kita akan masuk ke dalam renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Adi. Silakan Pendeta Adi. Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa. Senang ada di tempat ini? Sudah dapat snack? Pantas senang. Ya. Sebelum memulai perenungan di pagi hari ini, kembali mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kami bersekutu bersama dengan orang-orang yang sebaya dengan kami. Namun lebih dari itu, kami bersyukur karena Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, kesempatan, kegembiraan, dan kami mau belajar kembali membangun iman kami kepada Yesus yang penuh cinta. Kami mau belajar kembali dari firman Allah. Tuhan tolong dan berkati kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Iya, Oma Opa, hari ini temanya hati yang gembira. Oke. Saya bikin temanya karena saya tahu hatinya gembira di pagi hari ini. Siapa yang gembira? Oke, saya coba bikin videonya. Tunjukkan ekspresi kegembiraan ya, mulai dari kanan sampai ke kiri ya. Nanti kita akan lihat seperti apakah kegembiraan Oma Opa. Mulai dari yang paling kanan, tunjukkan. Terus sampai pojok. Ternyata gembira itu cuma di tangan ya. Tapi oke, Oma Opa bilang hatinya gembira. Baiklah, kita akan belajar bersama dari firman Allah. Mau ke sana ya? Oh, nggak bisa. Next. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Ada pencetan aja ya. Ya, next. Oke. Baca semua. Hati yang ada yang tahu lagunya? Belum disuruh nyanyi. Udah siap-siap pemusiknya kan? Ayo Pak, do sama dengan H. Oh, kan ya. Hati yang tenang, ingatkah patah, keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Iya, cukup. Oke, kapan Oma Opa gembira? Setiap hari? Setiap saat? Benarkah? Siapa Oma Opa yang seringkali menunjukkan wajah bimoli, bibir monyong 5 cm? Saya yakin tadi malam ada Oma Opa yang tidak bisa tidur. Besok mau ketemu, gelisah, bangun kepagian, naik bus atau naik mobil dengan sukacita sampai di sini. Wow, luar biasa. Pulang dari sini gembira nggak? Aduh boyokku, Mbak pijit. Ya, kegembiraan itu tidak selalu datang dalam hidup kita. Betul ya? Next. Salah satu yang membuat kita tidak gembira adalah pertanyaan ini.
apakah saya masih berguna? Di tempat ini bisa ngomong begitu ya. Saya lupa memperkenalkan diri ya. Kayaknya udah kenal ya? Oh ya, ya sudahlah ya. Saya sekarang melayani di sebuah gereja kecil yang sebagian umatnya itu lansia. Di gereja kami disebut Usinda, usia indah. Baru kemarin ada persekutuannya. Kalau lagi Usinda, karena sebagian besar itu yang datang banyak, hampir 100. Apalagi kalau ada perayaan, kayak besok tuh baru ada hari lansia, itu yang daftar pasti 120 ya, minimal. Nah pertanyaannya, apa yang para lansia sampaikan kepada saya? Jadi selesai persekutuan, Pak saya boleh ketemu nggak? Itu banyak. Biasanya apa? Berbagi sukacita? Jarang. Begitu masuk ke dalam, mulai curhat. Cucu nggak pernah datang, anak nggak pernah telepon, kaki mulai sakit, kepala sering pening. Oma, opa, itu sebabnya pertanyaan apakah saya masih berguna dengan kalimat yang serupa dengan itu sering muncul dalam diri kita. Tanpa kita sadari. Misalnya, aku bisa apa? Mirip. Aku udah gak kuat. Dan lain sebagainya. Next. Nah, apalagi kalau kita membaca Alkitab, kelihatannya Tuhan itu lebih memilih yang muda. Jadi kalau ditanya, kalau kita membaca Alkitab, kenapa sih dalam Alkitab Tuhan itu milihnya yang lebih muda, bukan yang tua? Nih misalnya, Yeremia 1 ayat 6. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih... Ini pilihan siapa? Nabi Yeremia. Kenapa nggak pilih Nabi Amir Tambunan? Pandai bicara, ya kan? Kenapa nggak pilih? Kok Tuhan memilih yang muda? Si Yeremia, orang muda itu. Sama kayak Pak Amir dulu. Ya, ini karena saya kenal lama ya. Masih muda galak juga. Gak ya Pak ya? Wah ada satu nih, sahabat saya namanya Emil Pesiwarisa. Wah, berdiri Pak. Berdiri Pak. Galak nggak Pak? Galak ya. Masih muda. Masih muda. Orang muda itu kenapa dipilih? Mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi Allah memang berulang kali memilih yang muda. Yang tua gimana? Tunggu dulu, next lagi. 1 Samuel 16 ayat 12. Ini bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini. Kelihatan nggak Om Pak? Yuk kalau kelihatan baca ya. 1, 2, 3. Ternyata ia seorang pemuda yang tampan dan sehat dan matanya indah. Lalu berkatalah Tuhan kepada Samuel, inilah dia, lantiklah dia. Siapakah anak muda yang dimaksud? Daud. Kakaknya ditolak semua. Daud yang masih muda. Ya wajahnya kemerah-merahan menurut TB1. Dalam bahasa Indonesia masa kini lebih positif. Tampan. Sehat. Kenapa bukan kakaknya? Kenapa yang muda? Tuh kan, Tuhan pilih yang muda, bukan yang tua. Tua maaf kira. Benarkah? Tunggu dulu, lihat satu lagi. Next. 1 Timotius 4 ayat 12. Dia dipilih di jemaat Tuhan menjadi pemimpin di komunitas orang-orang Yunani dan Yahudi Kristen. Namanya siapa?
Timotius. Dan Paulus memberi nasihat kepadanya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau lagi-lagi Tuhan memilih yang tua minggir. Ya kan? Pendeta aja ada pensiunnya, ada emeritusnya. Umur berapa? 60. Kalau sudah mendekati 60, boleh nggak punya jabatan khusus? Misalnya jadi ketua sinode, sekretaris sinode, jadi ketua, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena afkiran. Bener nggak? Enggak. Oma-oma benar. Ternyata ada juga kisah dalam Alkitab yang menunjukkan bagaimana Tuhan memilih yang senior, tua, lansia, dan apapun namanya. Yang pertama, next. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Ini janji Tuhan yang diulangi dalam Kejadian 18. Sarah akan mengandung dan Sarah tertawa. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan Sarah sudah berhenti haid. Mungkinkah seseorang yang sudah menopause bisa hamil? Mungkin. Sedikit sekali mungkin kalaupun ada, tetapi nyaris tidak mungkin. Saya membayangkan oma-oma datang ke sini lalu ketemu saya dan mengatakan, Pak Pendeta, saya sedang hamil. Yang ada bukan bayi tetapi lemak. Ya kan? Oma opa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Abraham yang tua, Sarah yang tua, ternyata bisa diberikan kepercayaan yang luar biasa. Tua berarti bukan afkiran. Boleh tepuk tangan, boleh ya. Buat diri sendiri. Ternyata tua itu bukan berarti tidak digunakan oleh Allah. Contoh yang kedua, next. Keluaran 7 ayat 7. Kita baca bersama-sama. Musa berusia wow, siapa yang usianya 80 tahun? Enggak, yang di sini ya. Di Alkitab Musa 80 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 83 tahun. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya di atas 80 tahun, kalau diminta menjadi penatua, bilangnya apa? Jadi, Oma 80 ya? Kalau diminta jadi penatua, bilangnya apa? Oh, kan beda usia dalam Alkitab dan usia masa kini. Oke lah. Tetapi Alkitab mencatat usianya sudah tua, sama seperti Abraham. Disebutkan di situ istrinya sudah mati haid. Berarti tua adalah tua. Nggak usah berdebat soal perbedaan usia. Iyalah, tentu saja ada cara perhitungan yang berbeda. Tetapi kalau Alkitab bilang tua adalah tua. Bayangkan ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya nggak usahlah 80-70 tahun. Saya nggak tahu. Pak Amir begitu diminta jadi ketua komisi lansia langsung mengatakan, iya pakai saya Tuhan. Saya siap engkau pakai. Enggak. Pasti pertama kali, ini nggak tahu ya, pada umumnya dalam pengalaman saya selalu mengatakan jangan saya. Baru mau kalau kepepet, nggak ada lagi Pak Amir. Dulu Pak Amir, ada orang yang saya minta melayani, menolak, tiba-tiba kakinya kesleo. Wah takutlah Pak Amir. Bercanda ya. Oke.
Jadi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, siapa yang mengafkirkan diri kita? Kita sendiri. Kita yang mengatakan diri kita nggak mampu, jadilah kita tidak mampu. Kita yang mengatakan kita lemah, jadilah kita lemah. Satu contoh lagi, next. Lukas 1 ayat 18. Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Ini seperti kisah Abraham dan Sarah. Ini kisahnya siapa? Elizabeth dan Zakaria. Sudah sama kan? Mati haid juga. Zakaria mengatakan apa? Nggak mungkin lalu oleh Tuhan dia dibuat Yesus. Kenapa? Meragukan kuasa Tuhan. Ini persoalannya. Oma opa seringkali merasa dirinya afkir, pinggiran, udah second hand atau apalah begitu ya. Karena oma opa ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Kalau sama yang muda bisa nasihat, tenang adil. Kamu masih muda, Tuhan yang memilih, Tuhan yang melengkapi. Ya kan? Begitu kan? Oma opa pernah nggak memberi nasihat begitu? Saya pernah diberi nasihat pada waktu saya jadi penatua, umur 23 tahun, Tuhan akan memperlengkapi. Boleh nggak kepada oma opa kalimat yang sama juga disampaikan? Kalau Tuhan memilih, Tuhan akan melengkapi. Sama nggak firman Tuhannya? Mestinya sama. Persoalannya kita yang ragu akan kuasa Tuhan dan merasa diri kita tidak mampu. Next slide. Padahal kalau kita bercermin pada Alkitab, tua dapat menjadi kesempatan untuk berkarya. Nanti ya kita akan lihat lebih lanjut ya, ada dramanya, ada macam-macamnya ya. Ada juga contoh-contoh yang akan saya berikan. Tua itu bukan berarti terminal menuju rumah Bapa di sorga. Tapi tunggu dulu. Sebelum sampai di sana, next. Paulus Yohanes II pernah menulis buku, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judul bukunya Surat untuk Lansia. Dan buku ini begitu luas dibaca oleh umat Katolik dan rasanya masih relevan juga buat kita. Sebagai pemimpin gereja ia mengatakan, lansia tua itu bisa memberikan sumbangsi yang luar biasa buat gereja. Yang pertama apa? Ia mengatakan sikap tanpa pamrih. Mari kita bandingkan. Kalau saya masih muda, masih bujangan, lalu aktif di gereja, biasanya ada udang di balik bakwan. Ya kan? Saya aktif banget, kenapa? Saya naksir tuh sama dia, gitu kan. Aduh, pengen banget deh berkenalan, lalu terjunlah saya dalam pelayanan. Betul? Ada pamrihnya. Ada bapak-bapak, oma-opa. Tiap hari ke gereja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini bukan pendeta, tetapi aktif sekali. Pendeta, umat sangat kagum pada bapak-bapak itu. Lalu dia bertanya kepada si bapak itu, Pak, bapak teladan di gereja ini, boleh tahu kenapa bapak rajin banget ke gereja? Dia menjawab, ini satu-satunya tempat saya nggak diomelin istri saya. Bercanda ya, bercanda. Menurut Paulus, seorang lansia tidak lagi punya pamrih, cukup. Hampir tidak ada, mungkin ada 1-2 lansia masih bermimpi, kapan saya punya Lamborghini.
Jarang, mungkin ada ya, tetapi kebanyakan lansia itu merasa cukup. Itu sebabnya ia diperlukan oleh gereja, sebab gereja seringkali terdiri dari umat Allah yang tidak mengenal kata cukup. Perlu ada rem buat orang-orang muda yang lupa ke gereja, yaitu kata cukup. Siapa yang bisa memberikan? Kita, para lansia. Karena kita udah nggak punya pamrih. Ya, saya begini karena saya nggak tahu umur saya berapa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ingatan. Semakin muda anak sekarang, semakin pendek memorinya. Betul. Para lansia bisa sampai bahkan tanggal, tahun, hari, detik, jam, mereka tahu. Dan karena nempel di kepala, diulang-ulang. Kalau cerita itu aja. Ya, ada jeleknya, tetapi bagusnya oma opa. Banyak orang sekarang lupa pada sejarah yang membentuk dia. Dan ingatan itu baik. Bayangkan kalau misalnya GKI Pondok Indah, GKI Serpong masih kenal saya ya, oke ya, Sarua Indah dan lain sebagainya, Palsi Gunung, nah itu gereja saya waktu saya kecil ya. Itu semua mencatatkan dalam sebuah buku kenangan tentang masa lalu. Setiap gereja punya sumbangsihnya berupa buku kisah para lansia hidup dan melayani di gereja itu luar biasa. Dulu almarhum ayah saya pernah saya tanya, Pak, mau bikin buku nggak? Saya bikinin. Gak usah, ngapain? Seringkali orang tua berpikir seperti bapak saya. Padahal itu dibutuhkan buat generasi muda. Lalu yang ketiga, pengalaman. Ini waktu saya pendek ya, tolong kasih tahu ya. Pengalaman. Para lansia punya pengalaman. Siapa oma opa yang pernah makan bulgur? Bulgur, ya apa itulah pokoknya ya. Ada. Siapa oma opa yang pernah makan nasi dan garam saja? Siapa oma opa yang pernah minum susu dari cucian beras? Ini banyak orang susah. Saya juga Bapak Ibu. Tajin bahasa kerennya ya. Pengalaman-pengalaman itu diperlukankah buat anak muda sekarang? Iya, karena anak muda seringkali rapuh. Menghadapi sesuatu selalu ada kata takut, gentar, gemetar. Mereka perlu mendengar cerita kita. Di sebuah gereja di Surabaya, menarik sekali. Ada sebuah acara mempertemukan anak-anak remaja dengan lansia. Mereka berpikir, wah, ngapain bisa nyambung nggak? Tapi ternyata acaranya molor. Karena anak remaja mengatakan kepada oma opa, cerita lagi oma, cerita lagi opa. Mereka membutuhkan pengalaman oma dan opa. Kalau oma opa sekali-sekali diajak sharing sama anak remaja, mau nggak? Itu ya. Lalu kebergantungan satu sama lain. Kenapa itu penting? Orang sekarang seringkali merasa tidak butuh orang lain. Oma opa kalau jalan juga gandengan. Kenapa? Mata mulai nggak awas. Oma opa kalau kelihatan di mall jalan berduaan belum tentu cinta. Bercanda ini ya, bercanda ya. Tetapi yang saya mau katakan begini oma opa,
Oma opa semakin hari semakin membutuhkan orang lain. Betul? Bahkan untuk mengingat obat mana yang diminum. Ya. Saya bersyukur dari dulu sampai hari ini saya orang yang tidak mudah mengingat nama. Sekalipun saya udah kenal berkali-kali, udah deket gitu, saya selalu lupa nama, tidak lupa wajah. Dan saya kalau jalan sama istri saya senang jalan sama istri saya, walaupun dia hari ini nggak bisa ikut, karena dia mengingatkan saya namanya siapa. Saya berdoa nih, udah ngobrol, Pak ini, mari kita berdoa. Lupa kok saya namanya. Dan istri saya tahu, kalau saya mulai agak lama muter-muter, dia lupa, dia bisikin. Ini, oh iya, saya butuh dia. Bapak Ibu, banyak orang berpikir, saya nggak butuh orang lain. Anak muda sekarang sudah, cerai saja kita. Kita membutuhkan orang lain. Dari mana mereka belajar? Dari lansia. Dan yang terakhir, menurut Paus, visi hidup yang lebih lengkap. Apa yang dicari orang? Masih begitu nyanyinya, Oma? Balik. Oma opa mengajari kepada kita, uang bukan segala-galanya. Nah, oma opa, dengan demikian, apakah yang dikatakan Paus itu benar? Benar. Saya nanya kok saya jawab sendiri ya. Apakah yang dikatakan Paus itu benar? Apakah sumbangsi ini ada pada diri oma opa? Oh, berarti oma opa aset bagi gereja Tuhan. Saya yakin oma opa masih suka punya keprihatinan dengan kehidupan gereja. Kata yang dipakai adalah, nada yang dipakai adalah doeloe, ya. Doeloe, ya, nggak salah. Karena oma opa peduli pada kehidupan gereja. Yang salah adalah ketika oma dan opa memaksakan diri. Lanjut. Nah, itu sebabnya bagaimana supaya kita mampu hidup menjadi aset. Kuncinya adalah SOP. SOP. Ini saya belajar dari rekan saya, sudah emeritus cukup lama, namanya Pendeta Widi Artanto. Dulu satu kantor sama saya di Jogja, dia memakai istilah SOP. Kenapa? Karena banyak lansia suka dan atau tidak suka harus makan sop. Di rumah sakit, sopnya di blender. Di rumah, supaya ada kuah-kuahnya katanya. Tapi sop ini bukan hidangan, tapi cara hidup. Sopnya apa? Yang pertama adalah syukur. Almarhum mertua saya pernah ngomong sama saya begini, Adi, dia manggil dirinya dan saya manggil dia Opung ya. Opung kakinya sakit. Saya sambil makan, saya bilang begitu, Opung umurnya berapa? Dia sebut umurnya. Wah, beruntung Opung sakitnya sekarang. Ya kan? Karena semua produk ciptaan itu nggak ada yang abadi. Kalau oma opa kakinya mulai sakit, tangannya mulai sakit, pinggangnya mulai sakit, matanya mulai buram, maka obatnya tetap sama, yaitu syukur. Kayak orang Jawa kecelakaan kaki patah, syukur, untung cuma kaki. Kecelakaan tangan patah, syukur, untung cuma tangan. Kecelakaan mati, untung langsung mati, ya kan?
Dan Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah untuk rambut yang mulai memutih, rambut yang mulai rontok. Ya kan? Cuma keberanian aja, langsung dihabisin atau disisain gitu kan. Bersyukur. Anak saya yang cewek, dulu kalau saya jemput ke sekolah, kan rambut saya putih semua. Teman-temannya pada bilang, "Re, dijemput opamu." Anak saya marah, "Itu bukan opa saya, itu papa saya," katanya. Nah, sekarang rambut saya begini, dia bilang begini, "Papa tambah ganteng loh." Ya. Itu cara pandang syukur. Tadi pagi konsumsinya apa? Itu apa itu? Arem-arem. Oma opa bersyukur ada arem-arem. Nggak usah ngomel. Arem-arem, aku nggak doyan, sakit perut, aku butuh roti. Nggak usah, bersyukur. Yang kedua, optimis. Ya, jadi S, syukur. O, optimis. Apa tuh artinya optimis? Ayo, artinya optimis apa? Apa Pak? Wah, percaya diri, terus yakin, semangat. Iya, itu semua sikap-sikap optimis. Saya percaya, saya bisa, saya yakin, saya mampu. Itu memang lucu ya. Dulu waktu muda mungkin oma opa nyanyi di depan, begitu tua malu saya. Optimis. Oke. Dan yang terakhir, penyerahan atau pengharapan. Berapakah usia saya akan berakhir? Nggak tahu. Ini pengalaman yang sering saya ceritakan. Pada waktu saya masih jadi pendeta di Serpong, saya pernah melawat seorang yang baru pindah dari sebuah gereja lain. Saya nggak tahu masih ada atau tidak ya. Suaminya sakit, sudah 17 tahun terbaring. Lalu kami berkunjung ke sana. Dalam bayangan kami, kira-kira kalau 17 tahun sakit itu seperti apa? Oh, ibunya mengeluh, ada luka, bla 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 ya. Kami datang ke sana, tiba-tiba ada seorang ibu tua berlari di pinggir mobil. Ternyata istrinya, dia bilang, "Aduh puji Tuhan Pak, saya lihat tadi, saya kayaknya tahu itu Pak Pendeta, saya takut Pak Pendeta datang ke rumah kosong karena nggak ada yang bisa bukain." Suaminya terbalik. Dan sepanjang percakapan kami, isinya satu, syukur. Syukur tetangga di sini baik. Kalau saya mau ke gereja saya bisa nitip. Syukur ada supermarket kecil dekat rumah, jadi saya bisa cepat kalau butuh apa-apa. Syukur Bapak nggak ada luka. Syukur anak-anak udah kerja, kirim duit beli obat. Syukur. Dan kami para pelawat bengong. Itu hidup berpengharapan. Nah, ini dulu sambungannya nanti setelah pesan-pesan berikut. Tetapi oma opa yakinlah, kalau oma opa masih dipercaya oleh Tuhan, selalu ada hal baik yang bisa oma opa kerjakan. Habis kan? Masih ada satu ngomong, ya habis. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ada ini jedanya diapain ini? Oh ini dia. Maaf. Pendeta Adi, jangan kemana-mana dulu. Ya. Kan peserta juga kan. Jadi pakai dong ya. Oh saya belum lansia, saya nggak mau. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Adi untuk renungannya untuk kita semua. Bapak Ibu, bagaimana renungannya? Bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari-hari. Oke? Baik.
untuk mengakhiri renungannya Pendeta Adi, kita mau nyanyi satu lagu. Jalan serta Yesus. Mari kita berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.